Bismillahirrahmanirrahim. Ronaldo dan Messi boleh bangga ketika menggiring bolanya. Rhoma Irama boleh bangga ketika memainkan gitarnya. Akan tetapi, umat muslim haruslah lebih bangga ketika menjawab salamnya. Oleh karena itu, jawablah salam dari saya dengan penuh semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang arif lagi bijaksana, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pertiwi yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bijak bermedia sosial, pandangan Islam tentang hoax dan ujaran kebencian di dalam konteks kekinian. Bapak Ibu yang kami hormati, di Indonesia ujaran kebencian bukan hanya di dalam bentuk provokasi terang-terangan, terkadang juga menggunakan hoax. Apa itu hoax? Hoax dapat diartikan sebagai sebuah informasi yang direkayasa, baik dengan cara memutarbalikkan fakta ataupun menguburkan informasi, sehingga pesan yang benar tidak dapat diterima oleh seseorang. Perkembangan penetrasi internet di Indonesia membuat platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lainnya menjadi sarana efektif untuk mendistribusikan hoax. Ujaran kebencian telah mendorong semangat untuk saling mencaci, memaki, dan membenci. Jika ini dibiarkan, maka umat Islam akan semakin berada pada perpecahan dan konflik sosial. Hadirin insan muda yang berbahagia, data masyarakat telematika Indonesia pada tahun 2017 memperlihatkan bahwa jenis hoax di media sosial didominasi oleh isu politik dan sara. Belajar berangkat dari fakta dan kasuistik di atas, ini menunjukkan bahwa sebagian besar umat Islam di Indonesia juga ikut andil dalam menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Jika ini dibiarkan, maka umat Islam akan terus digilas dan dimarginalkan oleh zaman. Bapak dan Ibu Dewan Juri, pernahkah hadirin mendapatkan chat atau informasi yang isinya tentang hoax dan ujaran kebencian? Bagaimana pandangan Bapak dan Ibu? Lalu, bagaimana pandangan Islam? Dapat kita renungkan di dalam Al-Quran, surat Al-Hujarat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seseorang yang fasik dalam membawakan suatu berita, maka telitilah kebenaran dari berita tersebut, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang pada akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Hamka di dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 6 ini memberi peringatan yang tegas dan keras kepada seseorang yang fasik dalam membawakan suatu berita, yang sengaja memburukkan seseorang atau suatu kaum. Jangan mudah diaminkan atau dibenarkan, tapi teliti dan selidikilah kebenaran dari berita tersebut. Dari sinilah umat Islam dituntut agar cerdas dalam membaca suatu berita atau perkara. Hadirin insan muda yang berbahagia, Islam adalah agama yang membawa misi kedamaian dan kemanusiaan. Namun dalam prakteknya masih sangat jauh dari harapan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman umat Islam. Bagaimana tidak? Dapat kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Hoax dan ujaran kebencian masih mendominasi hingga sampai saat ini. Sejalan dengan fatwa MUI,
Larangan ujaran kebencian juga dipertegas di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu instrumen yang berkenaan dengan hoaks dan ujaran kebencian. Syauqi dalam syairnya pernah mengatakan, sesungguhnya suatu negeri akan maju, akan tegak apabila ditopang dengan akhlak yang baik, yang mulia. Akan tetapi suatu negeri akan hancur tersungkur apabila ditopang dengan akhlak yang buruk. Hadirin sekalian, sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Hadirin, insan muda yang berbahagia, untuk mengurai benang yang kusut atau mencari alternatif jalan keluar dari permasalahan ini, maka umat Islam harus kembali kepada ajaran agama secara kafah. Mengamalkan ajaran agamanya, bukan hanya membaca kitab suci Al-Quran, tapi mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari uraian di atas, dapat kita mengambil kesimpulan bahwa mari kita hiasi hidup dengan iman, hiasi hidup dengan ilmu agar mudah, hiasi hidup dengan cinta agar indah. Sebab hidup tanpa iman akan tersasar, hidup tanpa ilmu akan sukar, hidup tanpa cinta akan hambar. Mari kita manfaatkan media digital yang canggih ini dengan baik untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati, apalagi dilaporkan ke Pak Polisi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.